Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwandi. Saya dari program studi Sosiologi Murni, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal usaha di mana proposal ini merupakan sebuah tugas dari ujian akhir semester. Nah, tugas ini atau proposal usaha ini saya beri judul Angkringan Digital Modern. Bagaimana penjelasannya? Ayo sama-sama mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Oke, baik. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pokoknya yang terdapat pada proposal usaha ini. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan ada 5 materi pokok yang akan kita bahas secara lebih mendetail lagi. Nah, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Kemudian yang kedua, di sini ada mengapa sih kita harus memilih usaha tersebut. Nah, yang ketiga ada social impact dari usaha yang akan kita rintis tersebut. Kemudian yang keempat adalah analisis SWOT, di mana SWOT ini yang pertama adalah strength atau keuntungan, atau kita bisa katakan kelebihannya juga. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kemudian ada opportunity, yaitu keuntungan dari usaha tersebut. Dan yang terakhir yaitu treatment atau ancaman-ancaman apa sih yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, yang terakhir materi pokoknya itu adalah pembiayaan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang dari adanya usaha tersebut. Nah, dewasa ini kita bisa melihat sebuah kondisi yang berbeda, tidak seperti biasanya akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka banyak sekali orang atau masyarakat yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha-usaha yang baru. Nah, kali ini usaha yang akan saya buat ini bernama Angkringan Digital Modern, di mana konsep yang saya tawarkan adalah tempat usaha ini berbentuk sebuah angkringan yang menyediakan beberapa makanan dan minuman selera anak muda, dan tentunya dengan nama digital modernnya tidak seperti angkringan-angkringan yang lain, tetapi akan melayani orang yang ingin fotokopi, print, cuci foto, scan dokumen, dan yang lainnya. Serta pastinya di sini nanti kita akan membuat tempat itu dilengkapi oleh wifi yang akan membuat tempat angkringan digital modern ini menjadi tempat yang asik untuk para anak muda untuk nongkrong dan belajar di sana, seperti itu. Nah, kemudian untuk lokasi yang telah disediakan yaitu berlokasi di tempat tinggal saya, yaitu di Desa Gontoran namanya. Nah, kemudian tempatnya juga sangat strategis karena diapit oleh ada masjid di sebelahnya, kemudian ada sebuah SDN yang bernama SDN 1 Gontoran di sana. Nah, masuk ke pokok materi yang kedua, setelah saya menyebutkan latar belakangnya tadi, maka di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih saya memilih usaha angkringan digital modern tersebut. Nah, di sini alasan saya itu karena banyak sekali anak muda yang sepantaran atau di bawah, bahkan di atas saya itu bingung untuk mencari tempat nongkrong dan belajar yang nyaman. Serta tempat saya juga masih susah untuk mencari tempat fotokopi, print tugas sekolah atau kuliah, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, usaha angkringan dengan konsep yang dibuat ini belum ada di tempat saya, sehingga
akan menarik banyak orang untuk berkunjung dan menikmati makanan dan minuman, serta ada internetan atau sekedar mencari suasana baru. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan masuk kepada materi pokok yang ketiga, yaitu social impact atau efek sosial dari usaha yang akan saya rintis ini. Jadi apa saja sih efek-efek sosial yang akan timbul akibat usaha yang akan saya rintis ini? Nah, jadi seperti berikut. Saya membaginya menjadi 3 social impact. Yang pertama yaitu bidang pendidikan, di mana jika saya melihat ke depannya lagi, efek sosialnya yang dapat timbul akibat usaha ini, tentunya saya rasa akan berdampak positif bagi warga masyarakat di sekitar kita. Karena dengan adanya tempat usaha angkringan digital modern ini akan memudahkan para siswa dan mahasiswa khususnya untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah ataupun kampus. Sekaligus nantinya angkringan ini akan menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar dan nongkrong, mengerjakan tugas kelompok, serta tentunya jika mereka memiliki tugas yang harus di-print atau difotokopi, tinggal langsung saja. Jadi tidak kesulitan lagi untuk mencari tempat print tugas sekolah atau kuliah mereka. Nah, seperti itu dari bidang pendidikannya. Kemudian ada social impact di bidang sosial sendiri. Nah, di mana selain pada bidang pendidikan, usaha ini juga akan berdampak positif loh untuk para bidang sosial khususnya. Di kalangan anak muda seperti kami, misalnya dengan adanya tempat angkringan ini, maka akan menyediakan tempat untuk mereka berkumpul dan berdiskusi dengan nyaman, sehingga kemampuan mereka dalam bersosialisasi itu lebih terekspresikan dengan baik lagi. Maka proses sosialisasi yang terjadi di masyarakat atau di antara tempat setongkrongan mereka itu akan lebih baik lagi, sehingga tercipta pembelajaran yang akan membawa mereka ke kondisi yang akan lebih baik lagi tentunya juga seperti itu. Nah, yang ketiga ada social impact di bidang budaya, di mana pada bidang budaya ini usaha ini juga akan berdampak positif juga tentunya. Hal tersebut dikarenakan minuman dan makanan yang akan dijual di angkringan modern atau di angkringan digital modern ini, selain menjual berbagai macam minuman kopi bermerek yang disukai anak muda, nah kemudian ada es yang bermerek juga yang akan kita jual. Nah, selain dari itu, kita juga mempersiapkan loh makanan tradisional dan minuman tradisional seperti ada cendol, kemudian plecing, berbagai jenis gorengan, kemudian kue nagasari, celilong, dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan kami selaku yang merintis usaha ini sangat mendukung kearifan lokal atau mendukung budaya dan tradisi yang ada di daerah kita itu terus-menerus dilestarikan secara luas seperti itu. Nah, itu social impact pada bidang budaya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke materi pokok selanjutnya, yaitu analisa SWOT. Nah, analisa SWOT ini yang pertama yaitu strength atau keunggulan, atau bisa kita katakan juga adalah kelebihan dari usaha angkringan digital modern yang akan saya rintis ini. Nah, strength-nya yang pertama yaitu adalah produk dan layanan jasa mudah dipromosikan melalui media sosial. Jadi, produk dan layanan kami ini akan saya promosikan di media sosial, tentunya hal tersebut akan bisa jauh lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tempatnya yang teduh dan nyaman serta konsep yang unik. Nah, maka dari itu banyak nanti konsumen yang akan datang karena melihat tempatnya yang teduh, konsepnya yang unik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, harganya terjangkau di kalangan saku anak muda. Tentunya
kami memiliki inisiatif untuk memberikan harga yang terbaik untuk generasi kami yang kita sama-sama tahu tidak memiliki banyak uang yang ada di pedesaan seperti ini. Kemudian yang keempat, itu belum ada tempat dan pesaing usaha yang serupa. Jadi di sini belum ada tempat atau orang yang berinisiatif untuk membuat tempat yang serupa seperti ini. Jadi itu adalah salah satu keunggulan atau keuntungannya. Kemudian di sini yang kelima yaitu lokasinya yang strategis, di mana yang seperti saya katakan lokasinya itu mudah ditemukan karena kedekatannya dengan sekolah SD dan sebuah masjid yang ada di desa. Nah selanjutnya yaitu weakness atau kelemahannya. Di sini saya memaparkan kelemahannya yang pertama yaitu membutuhkan tenaga kerja yang mengerti komputer serta mampu berbicara dengan baik untuk lebih mudah marketingnya seperti itu. Jadi di sini saya akan membutuhkan karyawan atau seorang pekerja yang mengerti komputer dan bisa berbicara dengan baik, sehingga jikalau ada pelanggan yang ingin memotokopi, print, tugas dan lain sebagainya akan lebih mudah dilayani seperti itu. Kemudian yang kedua ada modal dan modal yang lumayan besar. Itu juga kendala dan kelemahan dari merintis tugas yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya kurangnya informasi untuk stok makanan tradisional tersebut. Jadi di sini konsepnya kita tidak akan membuat langsung makanan tradisional, tapi kita akan mencari stok makanan tradisional tersebut untuk kita jual di angkringan itu, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk weakness-nya yaitu izin usaha yang sulit didapatkan bila usaha ini berkembang dengan pesat. Tentunya jika usaha ini berkembang dengan pesat dan lebih besar lagi di desa, maka tentunya akan membutuhkan surat izin mendirikan usaha. Mungkin itu akan lebih sulit untuk kita dapatkan untuk kedepannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang, di mana peluang yang pertama yang saya lihat di sini banyak anak muda yang membutuhkan tempat dan layanan seperti usaha angkringan digital modern ini. Nah, jadi di sini saya melihat peluang di sana seperti itu. Yang kedua, proses kerja santai dan nyaman. Jadi untuk para karyawan dan pekerja yang ada di sana nanti bisa santai dan senyaman mungkin untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk para tamu seperti itu. Nah, yang ketiga, sudah memiliki relasi usaha dengan organisasi Karang Taruna yang ada di desa. Jadi akan lebih mudah mengarahkan anak-anak muda untuk berkumpul di angkringan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu gaya atau tren anak muda yang tidak mau ketinggalan zaman untuk nongkrong. Dimana kita tahu sekarang ini banyak sekali anak muda yang kita katakan gabut, tidak memiliki kegiatan di rumah, maka akan mencari tempat nongkrongan yang nyaman untuk mereka seperti itu. Nah, di sini yang terakhir yaitu ada treatment atau ancaman. Nah, di mana usaha-usaha yang kita akan rintis ini juga tentunya tidak luput yang namanya dari ancaman. Di mana ancaman yang pertama mungkin nanti jikalau usaha ini berkembang, maka akan ada pesaing yang membuat tempat yang serupa mungkin dengan harga yang lebih murah. Maka itu akan bisa menjadi ancaman. Kemudian mungkin ada usaha dari pemerintah daerah karena tidak memiliki izin, larangan seperti itu ya. Nah, itu adalah analisa SWOT yang saya paparkan dalam makalah untuk proposal usaha tersebut. Nah, di sini selanjutnya yang terakhir untuk materi pokok dari proposal usaha angkringan digital modern ini yaitu tentang pembiayaan. Nah, untuk masalah pembiayaan
Untuk lebih mudahnya lagi, saya akan memaparkan secara visual. Maka di sini semuanya bisa melihat apa saja pembiayaan yang dibutuhkan, mulai dari modal usaha, kemudian ada gaji karyawan. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada profit atau keuntungan. Nah, di mana profit ini akan kita dapatkan setelah kita kalkulasikan antara modal usaha tersebut dengan mengurangi gaji karyawan, atau kita kalkulasikan berapa sih modal yang kita punya atau keuntungan yang kita punya, kemudian kita kurangi dengan berapa sih total gaji karyawan, maka itu akan menghasilkan profit yang kita punya. Nah, seperti itu. Jadi sekian presentasi proposal usaha yang saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.